Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah menang atas baperan. Ayat bacaan hari ini terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari nats firman Tuhan pagi ini kita akan belajar soal baperan. Kata baper merupakan salah satu istilah yang menjadi familiar kita dengar, mulai dari kalangan anak-anak muda sampai kepada kalangan orang-orang tua atau dewasa. Baper adalah singkatan dari terbawa perasaan, di mana artinya seseorang terlalu menganggap serius hal-hal sepele atau memaknai hal-hal kecil secara berlebihan. Beberapa orang di negara barat menyebut hal ini dengan istilah sehari-hari highly sensitive person. Hasil penelitian tentang orang-orang yang baperan ternyata sangat menarik. Mereka sebenarnya memiliki kualitas sifat yang positif. Mereka mudah berempati dan peka, sementara yang lain cuek dan kurang peka. Saudaraku, semua orang bisa memiliki potensi untuk sensitif atau terbawa perasaan. Tetapi seringkali ada orang-orang, bahkan mungkin kita sendiri, mengalami tingkat baperan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya masalah baperan sering kita temukan dalam orang-orang yang mudah sakit hati, gampang tersinggung, cepat menilai atau berasumsi buruk terhadap orang lain. Seorang hamba Tuhan pernah berkata dalam khotbahnya, "Marah, tersinggung, sakit hati boleh mampir, tapi jangan nginep, apalagi ngekos," katanya. Wajar kalau kita marah, saudara. Wajar kalau kita tersinggung. Ini merupakan respon manusia yang alamiah. Tetapi saudaraku, jika kita tidak mampu mengendalikan diri terhadap sifat baperan ini, akan sangat menyusahkan diri kita dan orang lain. Dalam Alkitab, ternyata ada sifat baper yang bisa menjadi contoh atau pelajaran bagi kita. Dalam Kejadian 4 ayat 1-16, oleh karena persembahan Kain ditolak oleh Tuhan dan melihat bahwa persembahan adiknya Habel yang diterima oleh Tuhan, maka Kain menjadi tersinggung dan panas hati terhadap Habel. Kain gagal menguasai hatinya. Firman Tuhan menulis, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda Kain. Demikianlah akibatnya jika kita tidak cepat-cepat membereskan hati, sehingga Kain akhirnya mengambil tindakan yang sangat buruk, saudara. Ia membunuh adiknya. Demikianlah sifat baper ini pun terjadi kepada Saul. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7-8, Saul begitu cemburu terhadap Daud ketika rakyat banyak memuji-muji Daud karena Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul mengalahkan beribu-ribu. Dan sejak itu, Saul sangat dengki kepada Daud. Bahkan dikatakan firman Tuhan, hati Saul dirasuki roh jahat, sehingga ia ingin membunuh Daud. Saudaraku, ternyata baperan kalau tidak disikapi dengan bijak, bahkan kalau kita tidak cepat-cepat pulih, ini akan menimbulkan dosa. Dan tentu saja, tidak ada untungnya menyimpan sampah di hati kita. Seperti yang tertulis di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, apa saja ketidakuntungannya? Pertama, tentu saja merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena sadar atau tidak sadar, kita akan terus-menerus dikuasai suasana hati. Apalagi kalau hati kita tidak diisi oleh firman Tuhan secara konsisten, maka ego yang akan mendominasi perasaan kita, sehingga apapun yang tidak sesuai dengan jalan pikiran kita, kita menjadi baper. Yang kedua, mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain.
Kita dapat saja kehilangan relasi atau hubungan dengan teman saudara karena sifat baperan kita yang terlalu overdosis. Bersyukurlah kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang mau bersabar dengan sifat baperan kita. Tetapi karena sifat ini terlalu tidaklah menjadi berkat, baiklah marilah kita untuk terus-menerus belajar meneladani sifat Tuhan Yesus. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Biasanya orang yang baperan cenderung lebih mengikuti suasana hati daripada mendahului kepentingan Tuhan. Berjaga-jagalah dengan hati kita terhadap semua gesekan yang bisa saja terjadi, khususnya dalam pelayanan atau komunitas gereja. Kita bisa kehilangan banyak anugerah Tuhan kalau hati kita tidak bersih dari kepahitan. Yang keempat saudara, mempengaruhi pelayanan sehingga pekerjaan Tuhan rugi. Kita tidak menjadi berkat karena semuanya menjadi terganggu karena sifat kebaperan kita. Yang kelima, mempengaruhi pertumbuhan rohani. Saudara, orang yang dewasa dalam karakter dan terlebih dewasa dalam kerohanian akan terpancar ketika ia berada dalam situasi atau suasana yang tidak menyenangkan. Jadi saudaraku, kadangkala terbawa perasaan itu bisa muncul kapan saja di hati kita, bahkan tidak terelakkan. Kuncinya adalah jaga hati kita, sikapi dengan bijaksana, belajarlah untuk mengendalikan diri, seperti kata firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami berdoa, biar firman-Mu saat ini menyelidiki setiap hati kami, apakah masih ada di hati kami sifat-sifat baperan itu. Tuhan, kami mau menawan dan menaklukkan segala pikiran-pikiran yang negatif, yang keliru kepada Kristus, sehingga kami tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tetapi kami mampu menanggapi segala sesuatu dengan bijak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.